Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Ya, langsung pada persiapan. Ya, biasanya persiapan itu disebut apa, Bu? Tarhib. Ya, tarhib itu sambutan. Makanya ada marhaban ya sahra Ramadan misalnya. Ya, itu marhaban. Ya, kemudian ada tarhib. Tarhib itu menyambut atau sambutan. Apa yang kita sudah lakukan Bapak Ibu? Biasanya kalau kita dengar kajian-kajian atau kita baca beberapa referensi, apa kira-kira yang perlu disiapkan ketika orang menghadapi atau persiapan menghadapi bulan Ramadan? Apa Pak? Sehat, niat, ya, ya banyak ya. Nah, kita singkat aja jadi dua, ya, persiapan fisik, persiapan jiwa. Ya. Kalau terlalu serem diganti persiapan jasmani, persiapan rohani. Kalau pengen bahasa lagi, persiapan lahir, persiapan batin. Nah, yang sering kali kita siapkan lahir kadang-kala Bu ya, Pak. Makanya mulai dari Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi ada Rajab, Sya'ban. Ini 2 bulan persiapan fisik. Ya, yang banyak dilakukan persiapan fisik, persiapan rohaninya kadang ditinggal. Nah, nanti kita akan bahas. Ya, apa itu persiapan fisik? Persiapannya mulai dari apa yang akan dilakukan ketika bulan puasa. Di bulan Ramadan ada puasa, maka di Rajab, Sya'ban kita puasa, perbanyak puasa, itu ya, puasa sunnah. Ya, bahasa lainnya persiapan atau latihan fisiknya. Karena puasa pasti kurang makan, kurang minum. Harus. Jadi kalau puasa nggak kurang makan, nggak kurang minum, seperti hanya ganti siklus makan. Ya. Jadi kalau kita puasa kemudian berat badan kita berkurang, itu benar. Oh ya. Kalau bertambah, mau bilang nggak benar nggak berani. Kadang-kadang ya buka, nanti habis tarawih lagi, sahur lagi 3 kali juga sehari. Masya Allah. Padahal puasa harusnya ya 2 kali atau mungkin sekali, ya, tapi berkualitas. Masya Allah, insya Allah ya. Jadi karena memang tujuan secara fisiknya adalah mengistirahatkan badan. Itu. Puasa. Di bulan Ramadan ada qiyam. Maka mulai Rajab sama Sya'ban juga diisi perbanyak dengan qiyam. Qiyam sholat sunnah maksudnya. Sholat sunnah apa? Tarawih belum boleh. Tapi sholat apa saja yang penting sunnah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya. Ada sholat pagi misalkan sholat fajar qobliyah. Atau mungkin nanti syuruk, sholat duha, sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar. Ba'diyah asar nggak boleh, ba'diyah subuh nggak boleh, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Itu 2 rakaat. Kalau sebelum duhur, setelah duhur 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh juga. Jadi nggak harus 4 karena sholat sunnah, insyaallah. Nah, apalagi karena kan kurang tuh, karena bulan puasa tarawihnya itu ya dari 8, 20, 36, 40, bahkan ada yang 100. Oh ya, kita encok. Nah, sebenarnya tarawih dari asal katanya itu kan roha, ya, istirahat sebenarnya. Ya, sholatnya santai. Tapi kalau di masjid, ya nanti kalau terlalu santai, khawatir juga yang sudah sepuh kan, gitu. Jadi kita lihat kondisi, kalau mau santai banget sholat setelah tarawih bersama, nambah lagi di rumah. Itu Masya Allah. Sholat apa? Boleh sholat taubat 2 rakaat boleh. Setelah itu boleh sholat tasbih 4 rakaat. Kata Nabi, kalau bisa tiap malam, tapi berat.
tasbih. Setahun sekali. Nah, kalau nggak bisa tiap malam, seminggu sekali ketika malam Jumat. Itu sholat tasbih 4 rakaat. Kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang 4 rakaat 1 salam. Jadi nggak usah tahiyat awal. Nah, kalau nggak bisa kata Nabi, kalau nggak bisa setiap malam, seminggu sekali ketika malam Jumat. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Itu kata Nabi, sabda Nabi. Jadi penting banget. Salat tasbih sebagaimana namanya, karena disebut salat tasbih, di dalamnya ada 300 kali tasbih yang dibaca. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi tasbihnya bukan hanya subhanallah saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gimana bisa caranya? Gampang, sekarang searching aja di ChatGPT atau di Google. Tata cara melaksanakan sholat tasbih. Muncul nanti, tinggal panduannya dilihat, kalau ragu ditanyakan. Gitu, insya Allah. Oke, sholat tasbih. Setelah sholat tasbih apa? Sholat hajat juga boleh 2 rakaat. Gitu. Sholat hajat boleh 2 rakaat. Terus tidur, bangun sholat lagi. Sholat apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Kalau sholat hajat juga boleh. Tasbih lagi juga boleh. Ya, atau sholat tahajud. Setiap sholat sunnah yang dilakukan setelah isya, setelah bangun tidur, ada syaratnya. Setelah isya plus setelah bangun tidur, itu dapat gelar tambahan tahajud. Jadi jangan sampai ada pertanyaan, boleh nggak sholat tahajud tanpa tidur dulu? Ya, pertanyaannya kurang tepat. Tahajud itu kan artinya bangun dari tidur. Ini gara-gara bahasa Arab ya. Coba kalau bahasa Indonesia gitu, sholat bangun dari tidur udah nggak tanya-tanya. Gitu. Ini gara-gara tahajud jadi bertanya, boleh nggak tahajud sebelum tidur? Wong namanya tahajada ya tahajud itu bangun dari tidur. Loh kok malah ditanya? Ya tidur dulu, nggak pakai tidur. Nggak bisa tidur. Kayak Umar bin Khattab itu beliau sulit bangun dari tidur. Jadi kalau udah tidur langsung subuh biasanya. Tapi beliau sholat sebelum tidur. Tapi nggak dapat nama tahajud. Qiyamul lail aja, sholat malam aja. Jadi ke tahajud itu kayak double degree. Ya, sarjana dalam negeri dapat, luar negeri juga dapat gitu. Atau ekonomi sama apa gitu kan, double degree. Gitu. Itu makanya tahajud itu Bapak Ibu disebut khusus dalam Al-Qur'an. Ya. Wa minal laili fatahajjat binafilatalak asa ayya ba'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu Masya Allah sulitnya bukan main. Kalau seminggu 2 kali 3 kali saya bisa. Kalau rutin itu yang tidak mudah. Kalau 2 rakaat 1 salam masih boleh. Tapi kalau berrakaat-rakaat itu yang tidak mudah. Ya, dalam satu riwayat 11 rakaat. Dalam kitab Bukhari disebutkan 11 rakaat itu sholat witir. Dimasukkan dalam bab witir. Makanya ulama kalau masalah sholat malam, sholat taraweh, sebaiknya lebih dari 8. Sebaiknya. Kalau sendiri di masjid musola 8 nggak masalah. Tapi jangan berhenti. Tambah lagi di rumah gitu maksudnya. Jangan sampai gara-gara dibatasin 8, jadi orang nggak ada motivasi lagi untuk sholat. Gitu ya. Nah, itu tentang tahajud, tasbih, apalagi ya tentang sholat. Jadi dalam bulan Ramadan ada qiyam, ada sholat. Sholat ini memang harus berbanyak. Rasulullah itu Bapak Ibu tidurnya jam berapa? Pernah tahu kan dulu kan nggak masalah. Saya khutbah di sini, saya pada lupa Pak ya. Rasulullah tidurnya jam berapa kira-kira? Waktu itu belum ada jam. Iya kan? Apa pertanyaannya salah? Enggak juga, karena ada konversi. Makanya dalam Al-Quran ada wa minal lail, separuh malam, sulusul lail, sepertiga malam, ya kan? Awalul lail, awal malam. Maka sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga, sepertiga keempat, malam dibagi 4 dalam satu malam itu. Nah, dengan perhitungan yang detail para alim ulama dalam kitabnya yang banyak, maka ulama mutaakhirin, ulama terkini itu menyimpulkan, dan kesimpulannya nggak ada yang bantah. Artinya benar bahwa Rasulullah tidurnya kurang lebih jam 9. Setelah sholat isya, persis sholat isyanya sekitar jam 9. Karena nggak ada speaker,
ngumpulin sahabat dulu, agak jauh rumahnya, jalan ke Madinah ke Masjid Nabawi gitu. Nah, Masjid Nabawi dulu lebarnya 50, luasnya 50, ya lebar dan luasnya lebar dan panjangnya 50 meter. Nah, sekarang udah luas sekali, diperluas. Nah, jam 9 Ibu, Bapak. Bangunnya jam berapa? Jam 11. 9, 10, 11, 2 jam doang. Ini 2 jam pertama. Ya, 2 jam pertama nih. Beliau bangun jam 11 malam dan tidak tidur lagi hingga jam 3. Berarti 4 jam. 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam. Ngapain Bapak Ibu? Tahajud. Masya Allah. Makanya kakinya bengkak, ya lumrah. Tapi beliau nggak merasa sakit karena nikmatnya ibadah. Kalau saya 5 menit udah ngantuk banget. Sama Bu, ya Pak. Masya Allah, itu. Sampai disebutkan oleh Michael Edhard, seorang astrofisikawan Amerika, tahun 1978 beliau menulis buku yang sangat terkenal, 100 tokoh ya yang berpengaruh di dunia, yang paling berpengaruh. Itu salah satunya itu, bahwa Muhammad itu malamnya jam 11 sudah tidur, 4 jam sholat, jam 3 tidur. Bangun lagi ketika Bilal bin Rabah adzan. Oh, Masya Allah. Jadi tidurnya 3 jam di malam hari plus qailulah. Ya, sebelum sholat duhur. Lah, kalau setelah sholat duhur bukan qailulah. Nggak tahu ya, tidur siang aja. Nah, kalau qailulah itu sebelum sholat duhur. Ya, ini udah adzan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, tambah lagi dikit ya. Nah, iya. Jadi itu. Ya, semoga kita bisa Bapak Ibu ya. Itu qiyamul lail. Ya, terus apa? Di bulan Ramadan baca Quran. Jadi puasa, qiyam, Quran. Quran one day one juz kalau bisa, sehingga 1 bulan sekali hatam. Ya. Habis sholat 2 lembar aja. Ya, itu bisa 1 kali hatam. Tapi mulainya malam tanggal 1. Nah, nanti kalau Ramadannya cuma 29 hari kurang gitu ya. Ya, memang alhamdulillah di komplek udah biasa ya. Hataman, Masya Allah ya. Nggak apa-apa juga ya, tapi berusaha niatnya hatam dulu ya, minimal dapat pahala hatam dulu. Puasa, qiyam, baca Quran, sedekah atau infak atau zakat. Makanya kadang-kadang ada orang yang ngumpulin zakat malnya di bulan Ramadan, boleh-boleh aja. Tapi kalau ada yang lebih butuh di kanan kiri kita, jangan nunggu Ramadan. Mau ngasih nunggu Ramadan dulu. Waduh, repot, udah keburu. Mohon maaf, game over gitu ya. Kenapa? Boleh. Iya, apa namanya begini. Saya tanya sekarang, lebih besar mana pahalanya beramal di bulan Ramadan? Ya, yang itu biasa-biasa aja, atau di luar Ramadan karena yang kita tolong itu sungguh penting sekali, membutuhkan sekali. Lebih besar mana, Bu? Itu tadi, nggak usah nunggu Ramadan. Allah itu kalau masalah pahala, Masya Allah, tergantung apanya, Bu? Niatnya, bukan pada bulannya. Tapi setelah ada Ramadan, nah itu kondisinya untuk yang umum tadi itu. Kalau yang spesial, kata Nabi, barang siapa yang meringankan beban saudaranya sesama muslim di dunia, diringankan beban apa saja. Berat dibawain, susah dibantu biar mudah. Apa? Yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ada orang berlomba-lomba bangun masjid. Udah ada masjid, bangun lagi, diperbaiki. Apa dasarnya? Katanya mau agar dibangunkan istana di surga. Tapi coba perhatikan, ada istananya, kira-kira bisa masuk? Apakah kita yakin bisa masuk surga? Istananya sih ada di surga, masuknya kira-kira belum tentu. Ya, tiketnya apa? Tiketnya bukan hanya la ilaha illallah, tapi tiketnya itu man yassara kurbatan min kurabid dunya yassarallahu kurbatan fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kita meringankan beban orang di dunia ini, Allah akan ringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Loh, Masya Allah. Jadi diringankan, termasuk dipermudah ke surga. Dan ini lanjutannya hadisnya banyak. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu, ada kemarin itu ada bapak-bapak tanya, Ustaz, waktu itu ada tarif juga untuk bapak-bapak persatuan
penduduk Tapanuli Selatan waktu itu ya. Nah itu beliau ini katanya, saya ini apa namanya, kalau ini Pak Ustadz ya apa tiap pagi itu masukin kotak amal gimana? Boleh, bagus, ke masjid musola. Tapi ya ada tapinya, akan lebih bagus lagi kalau ada makhluknya Allah yang berupa manusia yang ada ruhnya, itu yang dibantu. Dan nggak usah ngomong, nggak usah pengumuman, cukup kita sama Allah yang tahu. Itu dahsyat. Apa dasarnya? Banyak sekali. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nah itu, mohon maaf itu agak panjang. Itu 4 yang diucapkan. Nah terakhir nih. Nah, harusnya terakhir yang panjang, tapi saya tadi kelamaan di pertama fisik ya Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua ya, persiapan yang jarang dilakukan adalah persiapan batin. Apa yang sudah dilakukan Bapak-bapak untuk mempersiapkan batinnya ini apa? Kira-kira apa Pak? Apa Pak? Niat. Oke, Ibu-ibu apa? Banyak sabar. Oke. Jadi kita nanti kalau puasa ada dasarnya dalam Al-Quran, la'allakum tatakun. Kita mau dikasih apa Bu? Takwa. Udah sepakat ya, dasarnya jelas Quran. Nah sekarang pertanyaannya, takwa itu letaknya di mana? Takwa letaknya di mana? Nabi pernah ditanya, ya Rasul takwa di mana? Di sini. Di sini kata Nabi. Huwada. Ada di sini, menunjuk arah dadanya. Berarti takwa itu letaknya di hati. Yang di hati itu ada 3 yang diletakkan di hati. 1 takwa, 2 niat, 3 kok jadi lupa saya? Ya, ada takwa, ada niat ya di dalam. Nah, yang ketiga yang paling penting itu iman. Nah, itu malah yang paling lebih penting, iman. Iman letaknya di hati, bukan di KTP, bukan di pakaian. Belum tentu orang berpeci dia muslim, belum tentu. Ya, belum tentu orang tidak berkerudung, tidak berjilbab dia non muslim, belum tentu. Ya, karena ada syariatnya, tahapan-tahapannya, tidak boleh menjustifikasi gitu. Masya Allah. Jadi iman, niat, takwa, ini 3 hal yang tempatnya di hati. Makanya kenapa? Karena hati ada di dalam, disebut ruh, kita harus siapin itu. Jangan sampai hati kita nggak siap mau dikasih takwa sama Allah. Nih, ini takwa nih, kita tuh. Hatinya nggak bisa untuk naruh takwa. Tahu Bapak Ibu, hati yang tidak bisa ditaruhin takwa di dalamnya apa? Hati yang bagaimana? Hati yang terkunci, hati yang tertutup, hati yang tertelungkup. Jadi ibarat wadah itu ditengkurupin, gelas ditengkurupin, mau gimana mau dikasih takwa? Nah, hati yang tertelungkup atau yang terkunci, bagaimana agar kuncinya bisa dibuka atau gemboknya dibuang, kemudian kalau mangkoknya dibukain biar siap menerima takwa. Nah ini, ternyata penyebab hati yang menjadi ada gemboknya tertutup itu adalah banyaknya dosa-dosa kita, ya. Jadi para alim ulama, Imam Ghazali dan kawan-kawan itu, kalau kita bermaksiat tuh, langsung hati kita itu seperti cermin yang ada nodanya. Semakin banyak kita maksiat, berdosa, maka hati akan cermin itu akan semakin tertutup oleh noda dan kita sendiri tidak bisa berkaca, bercermin, apalagi orang lain. Contoh, orang yang hatinya tertutup, yang biasanya kalau ada temennya susah dia datang, bro, gimana bro, gue bantuin ini, bini gue begini-begini, keluarga begini. Lu pikirin sendirilah, gue ini udah pusing sendiri, gue juga punya masalah yang sama itu. Itu orang yang hatinya tertutup. Tapi jangan ngomong ya Bu, jangan dijustifikasi. Ini kata Pak Ustadz ini itu nggak boleh gitu ya. Gitu, nanti bahaya itu. Kenapa? Karena hati yang terbuka itu masya Allah. Kata Nabi, inna saqalatal qalbi adzikru. Sesungguhnya amplasnya hati itu zikir. Jadi zikir, ya, amplasnya itu, pembersihnya cermin yang banyak nodanya itu zikir. Apa penyebabnya hati kita yang seperti cermin itu menjadi banyak noda, susah untuk bercermin, Bu? Apa kira-kira penyebabnya? Atau apa yang paling kecil yang kadang tidak disadari? Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah,
ma huwal birru wal ismu. Apa itu baik dan buruk, kata Nabi. Al-ism, ya. Al-bir kebaikan, kata Nabi al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu kalau akhlakmu baik. Wal ismu dan dosa atau keburukan atau maksiat, al-ism, ya, mahaka fi sadrika wa karita ayatul nas. Sesuatu yang terbersit, terdetik di hatimu dan kamu malu jika orang lain itu tahu. Itu udah dosa. Itu udah membuat di cermin hati kita itu udah mulai ada kotorannya. Berarti apa? Pikiran ngeres. Bisa nggak? Jadi penutup cermin itu? Bisa. Makanya nggak boleh suudzon. Ya, makanya nggak boleh berpikir yang negatif-negatif. Nah, itu penyebabnya. Dan kita kan kadang-kadang iri, Bu, ya. Kalau ada TikTok itu tetangga beli rumah baru, villa baru langsung bawa balsem olesin. Ya kuyuk tempelin. Pusing ya. Nah, itu hatinya mohon maaf bermasalah. Masya Allah. Naudzubillah, semoga kita diselamatkan oleh Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berzikir dalam hati itu? Caranya sering-sering menyebut tanpa mengucap. Jadi kalau mengucap habis sholat aja, atau sesekali astagfirullah, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, boleh menyebut. Tapi setelah itu diam, hatinya terus berzikir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, aku itu lebih menyukai zikir dalam hatiku daripada lisanku dengan perbandingan 1:70. Jadi kalau kita bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 70 kali, itu Aisyah lebih baik diam tapi hatinya, ya Allah, ampuni aku ya Allah, dosaku begitu banyak ya Allah. Nah, itu cara. Jadi caranya agar hati kita ini semakin bersih, semakin siap, banyak istighfar tapi di dalam hati. Di luar boleh, tapi yang lebih penting di dalam hati. Apa Allah tahu? Banyak sekali dasarnya dalam Al-Qur'an. Wala taqfu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata, pendengaran, penglihatan dan gerakan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Masya Allah. Itu ya. Jadi caranya banyak istighfar di dalam hati. Cara pertama. Kedua, terakhir. Nah, kalau udah banyak orang yang mau sholat. Kedua, terakhir apa Bapak Ibu? Kaitkan semua yang kita lihat kepada Allah. Dikaitkan. Dasarnya banyak. Dalam Al-Quran surat Al-Imran 190, 191. Ya, kaitkan. Jadi kalau lihat apa aja, lihat orang jalan sholat, dalam hati kita, ya Allah, istiqomahkan ya Allah. Meskipun kita nggak kenal dia. Lihat orang sakit jalannya agak, ya Allah, sehatkan ya Allah. Kalau mau panjang, akhirkan husnul khotimah ya Allah. Kalau mau panjang lagi, pertemukan kami di surgamu ya Allah. Termasuk kita ingat orang yang nyakitin kita langsung, ya Allah ampuni dia ya Allah. Dia nggak paham. Kalau dia nggak mungkin dia nyakiti aku. Tuh, sebesar apapun kesalahan dia terhadap kita, menyakiti kita, tidak ada alasan kita membenci makhluknya Allah. Itu makhluknya Allah. Ya, kadang-kadang kita menghina orang yang lebih rendah daripada segera istighfar. Astagfirullah ya Allah, kenapa aku menghina ya Allah? Ampuni aku ya Allah. Apa yang kita ada di dunia ini gak akan kita bawa ya Allah. Gak akan bawa ya Allah. Ampuni ya Allah. Tapi di dalam hati. Jadi apa yang kita lihat? Apa Pak? Lihat Bu. Lihat gini langsung hatinya koneksikan. Makanya saya sebut connecting Allah. Dulu ada Nokia, connecting people. Nah sekarang diganti connecting Allah. Gitu ya. Insya Allah gampang Bu ya Pak ya. Tanpa biaya loh. Tanpa biaya. Ya istighfar dalam hati tanpa biaya. Ya, nggak pakai pulsa. Connecting Allah nggak pakai biaya. Kapan? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Kapanpun. Jadi hati kita itu bergemuruh. Lihat apa aja, sangkutkan pada Allah. Cara menyangkutkannya dengan mendoakannya. Kata Nabi, tapi nggak boleh jadi tujuan. Kata Nabi, mamin abdin muslimin yad'u li akhi bidzaril ghaib ila qalal malaku walaka bimithlim. Seseorang yang mendoakan orang lain tanpa orang itu tahu kita mendoakan dia, maka malaikat datang kepada kita kemudian mengatakan walaka bimithlim, walaka bimithlim. Apa itu artinya dalam bahasa Arab? Kamu juga dapat doa dari aku kepada Allah. Loh, Masya Allah. Jadi secara tidak langsung kita doakan orang lain, tapi malaikat doain kita. Tapi nggak boleh jadi tujuan. Banyak-banyak deh doain orang lain biar malaikat doain gue. Nggak boleh. Itu efek aja. Ya, kayak kuliah. Jangan tujuan dapat ijazah. Tujuannya dapat ilmu. Gitu, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Semoga Allah merahmati kita.
Ya, lahir batin kita siapin dari Rajab, Syaban, nanti bulan Ramadan itu sudah siap hati kita itu terbuka. Tidak akan ada iri dengki di hati kita, kebencian, kesedihan, ya, insya Allah akan dihilangkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.